Halo, saya Aryani, mahasiswa farmasi. Kali ini aku mau bahas tentang gimana sih proses dalam pembuatan sediaan tablet furosemid. Sekilas kelihatannya simpel ya, cuma tablet aja, tapi ternyata furosemid ini punya tantangan sendiri karena dia itu sensitif terhadap cahaya dan termasuk BCS kelas 4. Yang artinya kelarutan itu rendah dan sulit diserap sama tubuh. Jadi gini, furosemid itu obat diuretik yang sering digunakan untuk membantu mengeluarkan kelebihan cairan dalam tubuh, misalnya pada pasien yang mengalami edema atau hipertensi. Nah, karena sensitif terhadap cahaya, furosemid bisa cepat rusak kalau terkena sinar langsung. Dan itu bisa menurunkan efektivitas obatnya. Selain itu, karena dia termasuk BCS kelas 4, furosemid itu punya dua masalah utama. Yang pertama itu susah larut dalam air dan susah menembus membran tubuh. Akibatnya obat ini punya bioavailabilitas yang rendah, alias jumlah obat yang bisa diserap tubuh itu sangat sedikit. Nah, di sini peran R&D itu penting banget. Jadi mereka harus cari cara biar tablet furosemid tetap stabil, mudah larut, dan tetap efektif waktu diminum sama pasien. Ada beberapa langkah yang bisa dilakukan. Yang pertama, melindungi obat dari cahaya. Biasanya tablet dikemas dalam wadah aluminium foil atau botol kaca berwarna gelap supaya cahaya nggak masuk. Nah, selama proses pembuatannya pun bahan dan tablet dijaga supaya nggak terkena cahaya langsung. Yang kedua, itu meningkatkan kelarutan dan disolusi obat. Karena kelarutannya rendah, bisa pakai metode mikronisasi, yaitu memperkecil ukuran partikel biar obatnya itu lebih cepat larut, atau nambahin surfaktan, misalnya sodium lauryl sulfat, biar obat bisa larut dalam air lah. Atau pakai teknik solid dispersion supaya furosemid bisa tersebar rata dalam polimer yang larut air. Ketiga, memilih bahan tambahan atau eksipien yang tepat, misalnya laktosa sebagai pengisi atau povidon sebagai pengikat, sodium start glycolate sebagai penghancur, supaya tablet bisa hancur dengan cepat saat diminum. Nah, setelah formulanya jadi, bahan-bahan itu dicampur dan dikompresi jadi tablet. Selama proses ini, suhu dan cahaya tetap dikontrol biar furosemid itu nggak rusak. Tablet yang udah jadi kemudian diuji kualitasnya mulai dari keseragaman bobot, kekerasan tablet, waktu hancur, disolusi, sampai uji stabilitas terhadap cahaya. Kalau semua uji lulus sesuai standar farmakope, baru deh tablet furosemid itu bisa lanjut ke tahap pengemasan. Karena sensitif terhadap cahaya, tablet ini dikemas dalam wadah yang tertutup rapat dan gak nembus cahaya. Dan di labelnya itu biasanya ditulis simpan di tempat terlindung dari cahaya. Jadi dari sini bisa kita lihat bahwa kalau kita membuat sediaan tablet furosemid itu gak sesederhana yang terlihat. Ada banyak pertimbangan yang harus dipikirin biar obat itu tetap stabil, efektif, dan aman digunakan sama pasien. Maka dari itu penting banget peran tim dari R&D, karena mereka nggak cuma bikin formula, tetapi juga harus paham karakteristik bahan aktif dan cara mengatasinya ya. Oke, sekian penjelasan singkat dari aku. Semoga bermanfaat dan bisa bantu teman-teman yang lagi belajar tentang formulasi tablet.